Dia melawan burung yang sayapnya mampu menutupi matahari. Siapakah dia? Sahabat Muslim yang beriman. Sebagai salah satu rukun iman, kita harus meyakini nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul sangatlah banyak, namun cuma terdapat 25 nama nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebenarnya masih banyak lagi nabi yang tak terjelaskan, namun, ada dalam berbagai riwayat, seperti Nabi Khidir, Nabi Yusya dan Nabi Hanzalah alaihi salam. Nama Nabi Hanzalah mungkin sangat jarang didengar. Ia merupakan salah satu nabi yang diutus kepada salah satu kaum. Nabi Hanzalah diutus untuk membimbing kaum Ras. Ia adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel keturunan Yahuda, anak keempat Nabi Yakub. Al-Quran pernah mengabadikan kisah hancurnya sejumlah kaum. Pada surat Al-Furqan ayat 38 disebut selain kaum Ad dan Tasmud ada penduduk Ras yang dibinasakan. Allah berfirman, dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Quran Surah Al-Furqan ayat 38. Kisah Nabi Hanzalah sangat menarik untuk didengar, karena banyak hikmah dalam perjuangan dakwahnya. Hidup di zaman Zulkarnain. Suatu saat Raja Iskandar Zulkarnain singgah di suatu tempat. Namun ada yang menganjal karena beliau tidak menemukan seorang pun. Yang ditemukannya hanyalah batu berwarna hitam. Iskandar Zulkarnain menyadari bahwa batu-batu tersebut adalah manusia dan entah mengapa mereka semua berubah menjadi sebuah batu. Kaum Ra'as adalah kaum penyembah berhala yang hidup di dekat telaga. Nabi Hanzalah alaihi salam masih keturunan dari Bani Israel. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya ke kaum Ra'as, namun sayang banyak dari kaum Ra'as yang mendustakan, sehingga diazablah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Hanzalah dan burung Anka. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj, yang menjadi tempat tinggal burung raksasa bernama Anka. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap. Burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar, seperti kuda, unta, dan gajah ke gunung tempat tinggalnya, lalu memangsanya. Burung Anka juga dikisahkan suka memangsa manusia, membawanya dengan cakar, lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Keberadaan burung Anka membuat kaum Ras gelisah. Oleh karena itu mereka meminta solusi kepada Nabi Hanzalah. Kaum Ra'as berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hanzalah jika burung itu benar-benar mati. Beliau berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, agar melenyapkan burung-burung Anka. Hasilnya seekor demi seekor Anka, berjatuhan dari angkasa dan terbakar. Hingga tidak ada lagi burung Anka, yang tersisa di dunia. Nabi Hanzalah pun memulai dakwahnya kepada kaum Ras, namun apa yang terjadi? Kaum Ras malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang sekali tidak ada satupun kaum Ra'as yang beriman kepada Allah, kecuali seorang budak berkulit hitam. Mereka kaum Ra'as menyebut Nabi Hanzalah seseorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Karena dakwahnya tidak diterima, akhirnya Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membuat layu pohon sanobar yang disembah oleh mereka. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan doanya. Pohon sanobar tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum Ras sangat marah dan berkata, sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita. Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Kemudian mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah, dan membuatnya mati, karena kelaparan serta kehausan. Setelah mereka menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur yang sudah dibuat lalu menutupnya dengan batu yang besar. Seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah, dan kepada Allah pun melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makan Nabi Hanzalah setiap habis mencari kayu bakar. Di dalam sumur tersebut, Nabi Hanzalah yang makin merintih memohon doa kepada Allah, untuk memberi hukuman kepada kaum Ras atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Akhirnya kaum Ras diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengazab kaum Ras dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi batu hitam.